Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu nasarahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Soimin, soimat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini sungguh pun dari kejauhan insya Allah hati kita dekat. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan hal yang prinsip, yakni tentang kebutuhan spiritual manusia. Kalau urusan kebutuhan jasmani, saya kira tanpa diajari, gharizah manusia sudah bisa melakukannya. Tetapi karena kebutuhan spiritual adalah sesuatu yang tersembunyi, itulah sebabnya harus kita berulang-ulang mengingatkannya. Dalam pandangan Imam Ar-Razi, bahwa kebutuhan spiritual manusia itu di dalam surat Al-Fatihah, dari mulai ayat yang kita 17 kali minimal kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Kata Imam Ar-Razi, 5 kebutuhan spiritual manusia itu tercermin dari ayat ini. Yang pertama, iyyaka na'budu. Hanya kepadamu ya Allah kami mengabdikan diri. Karena dalam perspektif Islam sungguhnya bukan menyembah, tetapi mengabdi. Nah, artinya apa? Artinya kebutuhan yang hakikiah spiritual manusia yang pertama adalah mengabdikan diri. Sehingga kalau manusia tidak mengabdikan diri kepada sejatinya yang bukan yang sesungguhnya, maka posisi manusia akan rapuh. Itulah sebabnya dalam bahasa Al-Quran yang namanya mengabdikan diri adalah sesuatu yang hakikiah, dan tujuan inti Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia seperti diisyaratkan di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan diri kepada aku. Inti pengabdian diri adalah ketergantungan. Sementara manusia banyak yang tergantung kepada sesuatu yang rapuh. Tergantung kepada materi, tergantung kepada jabatan, tergantung kepada kekayaan, tergantung kepada posisi, tergantung kepada yang dicintai selain Allah, tergantung dan tergantung. Nah, inilah sesungguhnya sumber malapetaka keresahan manusia yang di dalam surat Al-Ankabut ayat 41 dinyatakan perumpamaan orang yang menggantungkan diri selain kepada Allah kamasalil ankabut ittakhazat baitan
wa inna awhanal buyut la baitul ankabut. Perumpamaan orang yang menggantungkan diri selain kepada Allah, tak ubahnya bagaikan laba-laba yang membuat rumah. Kalimat yang dipakai dalam ayat tersebut bait, rumah. Karena rumah itu berfungsi untuk melindungi dari terik matahari, dari air hujan, dari angin, dan lain sebagainya. Tetapi tidak berlaku bagi rumah laba-laba. Padahal para peneliti, para ilmuwan sudah menemukan satu bukti bahwa benang sutra laba-laba adalah benang sutra yang terkuat 5 kali lebih kuat daripada kawat tembaga dalam ukuran yang sama. Itulah sebabnya orang-orang primitif menjaring ikan, menjaring binatang, memakai yang namanya mengumpulkan benang sutra laba-laba, dan kekuatannya sangat dahsyat. Tapi kenapa dikatakan rapuh? Ini artinya siapapun manusia, kalau sekiranya bergantung kepada materi, berapapun yang dimiliki, pasti nasibnya seperti laba-laba. Itulah sebabnya ada ungkapan orang-orang Jawa Barat, kalau sedikit-sedikit orang itu gelisah, diterpa angin sedikit resah, maka dijuluki dengan kalang kabut. Padahal yang sebenarnya adalah kalan kabut, seperti laba-laba. Itulah sebabnya sesungguhnya orang puasa, sholat, haji, zikir, baca Quran, semuanya merupakan kebutuhan, bukan beban, tapi merupakan kebutuhan yang harus ditempuh oleh manusia jika manusia ingin mendapatkan kepuasan batin dan dalam jangka panjang akan mendapatkan kebahagiaan jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua, kebutuhan yang kedua adalah isti'anah. Wa iyyaka nasta'in. Sesungguhnya hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Siapapun manusia, tidak ada yang tidak butuh dengan pertolongan. Apalagi situasi sekarang, banyak orang yang luar biasa takutnya dengan virus corona atau COVID-19, sehingga minta perlindungan dengan berbagai macam cara. Nah, itulah hakikat manusia butuh perlindungan, dan perlindungan itu bertingkat-tingkat, sehingga Allah memberikan bimbingan kepada kita melalui wahyunya, ista'inu bisabri wassalah. Mintalah kalian pertolongan melalui dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khasiin. Dan sesungguhnya yang namanya salat sabar itu amat sangat berat. Tetapi ayat berikutnya mengatakan allazina yazununa mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Bagaimana supaya sholat kita ringan? Bagaimana supaya puasa kita ringan? Bagaimana supaya ujian sedahsyat apapun ringan? Sehingga kita minta perlindungan kepada Allah, tidak jemu dengan melaksanakan ibadah dan doa, yaitu tanamkan akan ringan bagi orang-orang yang punya wawasan ukhrawi, bahwa nanti kelak akan bertemu dengan Allah, akan bertemu dengan Allah, kerinduan dengan Allah, dan nanti kita akan kembali kepada Allah, yakni kita akan kembali kepada alam akhirat. Yang kita rindukan adalah surga. Itu yang membuat ringan sesungguhnya. Yang ketiga, iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdi, ya Allah tunjukilah kami
Kebutuhan yang ketiga spirit manusia adalah petunjuk. Padahal ada petunjuk gorizah yang sudah kita terima sejak kita lahir. Sebagaimana petunjuk gorizah itu diberikan oleh Allah kepada hewan-hewan. Contoh umpamanya, yang namanya gorizah yang diberikan kepada hewan justru lebih hebat ketimbang yang diberikan kepada manusia. Bagaimana daya lihat burung Raja Wali, bagaimana daya lihat burung merpati, bagaimana daya lihat kelelawar di kegelapan bisa melihat dengan terang, bagaimana kekuatan yang namanya gajah, bagaimana itik begitu lahir sudah bisa berjalan dan mematuk rizki. Tapi manusia lemah, goriza. Tetapi manusia untuk menutupi kelemahan gorizahnya diberikan yang namanya hawas, petunjuk hawas. Lidahnya bisa merasakan, pendengarannya dan lain sebagainya. Hawas yang namanya alat indera. Alat indera pun punya kelemahan. Diberikanlah untuk mengatasi kelemahan indera yang namanya akal. Nah, itulah keistimewaan manusia dengan akalnya yang bisa mengatasi semua kelemahan gorizah dan hawas, yang akhirnya bisa lebih hebat daripada binatang. Bisa terbang ke angkasa, bisa menyelam ke dasar lautan dan lain sebagainya. Tetapi akal bukan segala-galanya. Memerlukan petunjuk. Itulah Allah memberikan petunjuk yang namanya petunjuk agama. Sejak Nabi Adam alaihissalam sampai akhir Nabi terakhir penutup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah sesungguhnya kebutuhan spirit manusia minta petunjuk. Karena itu kita minta petunjuk. Kenapa? Karena ada tingkatan-tingkatan petunjuk itu yang pada akhirnya banyak orang yang sudah mendapatkan petunjuk agama tapi malas menjalankan agama. Dan kita bisa secara fakta melihat betapa banyak orang-orang Islam yang gak sholat, gak puasa, gak haji, berat untuk mengeluarkan zakat padahal harta melimpah, apalagi berdoa. Ketergantungannya kepada sesuatu yang rapuh. Inilah sesungguhnya sumber keresahan. Karena itu kita pun butuh yang namanya petunjuk yang terakhir selain petunjuk agama adalah taufik. Taufik itu adalah kemampuan dalam menjalankan perintah agama. Ini kebutuhan yang ketiga. Kemudian yang keempat, ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim, talabul istiqamah. Kata Imam Ar-Razi, manusia itu butuh menjadi orang baik. Gak ada manusia yang menginginkan di akhir hayatnya menjadi orang yang brengsek. Gak ada. Coba kita perhatikan. Semua manusia ingin jadi orang baik. Dan kalau menjadi orang baik akan mendapatkan kepuasan. Ini yang disebut dengan qalbun salim. Maka sesungguhnya jujur itu kebutuhan manusia. Dermawan itu kebutuhan manusia. Berbuat baik kepada orang tua adalah kebutuhan manusia. Kenapa? Karena kalau kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya istiqomah jadi orang baik, maka itu akan memuaskan hidupnya. Dan itulah sumber kebahagiaan yang tidak ada tara. Kalau manusia ingin paham kenapa ada keresahan, karena melawan istiqomah, keinginan baiknya dilawan karena dihantui dengan yang namanya nafsu. Ini yang perlu kita maklumi bersama. Karena itu jangan heran kita lihat para pensiunan
yang dulunya waktu dia punya jabatan tinggi, luar biasa, yang namanya kedurjanaannya kelihatan, kesombongan dan keangkuhannya sangat luar biasa, menyepelekan kepada orang-orang yang taat beragama. Seakan-akan digambarkan dalam Al-Quran, ya, orang-orang yang beragama itu adalah dianggapnya humus sufaha, orang-orang yang bodoh. Padahal kata Allah, ala innahum humus sufaha, mereka sendiri yang sesungguhnya bodoh. Kenapa bodoh? Karena mereka tidak faham jadi orang baik itu sesungguhnya adalah sesuatu kebutuhan yang menjadi sumber kebahagiaan. Ini yang perlu kita maklumi bersama. Kemudian yang kelima, setelah ihdinas siratal mustaqim siratal lazina an'amta alaihim, yaitu jalan yang lurus, jalan yang telah kau berikan yang namanya kenikmatan kepada para nabi, kepada para sidikin, para syuhada, para solihin. Rasulullah itu sampai-sampai dilegitimasi oleh Allah dalam surat Al-Kautsar. Tidak ada ayat yang terpendek di dalam Al-Quran kecuali Al-Kautsar. Inna a'tainaka Al-Kautsar. Dan Al-Kautsar itu menurut Imam Ar-Razi Al-Katsir. Sungguh kami sudah ngasih kepadamu ya Muhammad banyak. Banyak apa? Banyak kenikmatan. Dan ini yang dibutuhkan oleh manusia, nikmat. Kalau dibahasa sederhanakan, nikmat itu padanannya adalah tenang. Sesungguhnya ini yang dibutuhkan oleh manusia adalah ketenangan. Ketenangan. Dan Rasulullah nggak pernah gelisah, tenang. Padahal tantangannya begitu dahsyat. Hatta mau dibunuh pun tenang. Saat orang-orang kafir Quraisy bersekongkol sudah merencanakan bagaimana mengatasi Nabi Muhammad SAW yang digambarkan dalam surat Al-Anfal, wa idz yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy membuat makar jahat kepada Rasulullah, ingin menangkap dan memenjarakan Rasulullah, ingin menangkap kemudian mengusir Rasulullah jauh-jauh dari kota Mekah, dan ingin menangkap kemudian membunuhnya. Rasulullah tahu mau dibunuh, tenang. Kenapa? Karena tadi ubudiyahnya, isti'anahnya langsung kepada Allah, bahwa Allah memiliki tentara, memiliki pasukan. Ya sesungguhnya kalau kita kembali kepada perspektif Al-Quran, virus corona ini adalah bagian daripada tentara Allah. Kenapa bagian dari tentara Allah? Junudun min junudillah, yang siap ingin ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Kenapa? Karena orang-orang yang zalim itu sudah menggantikan perintah Allah dengan sesuatu yang mereka perbuat menyimpang dari aturan Allah. Fabaddala allazina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum. Mereka itu sesungguhnya, dan Allah menimpakan kepada mereka yang namanya ujian dari langit, tentara Allah. Tetapi yang namanya apapun yang menimpa manusia-manusia yang zalim, pasti orang-orang baik pun
terkena imbasnya. Inilah sebabnya tausiah di dalam Islam harus selalu berjalan secara rutin. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hendaklah kalian takut kepada satu fitnah, satu bencana, satu malapetaka, satu ujian yang tidak saja menimpa orang-orang zalim secara khusus, tetapi juga orang-orang baik. Nah, inilah sesungguhnya yang dibutuhkan manusia, itu tenang. Nah, bagaimana kita sampai kepada ketenangan? Makanya yang namanya tenang dibutuhkan manusia. Tetapi yang dikejar oleh manusia hal-hal yang hedonistik, hal-hal yang konsumeristik, hal-hal yang materialistik. Padahal semua itu menggelisahkan manusia. Rasulullah menggambarkan semakin orang itu mengejar yang namanya kenikmatan, bukan nikmat, nikmah duniawi, maka bagaikan orang haus meminum air laut. Semakin banyak meminum, justru semakin kehausan. Sementara yang dibutuhkan tenang. Coba kita soimin soimat dimanapun berada. Kalau kita perhatikan, kita sekarang berada di rumah kita selama berhari-hari, berminggu, bahkan mungkin bulan. Kita ibadah dengan tekun, kita puasa dengan tekun, kita zikir dengan tekun. Subhanallah, di situ ada ketenangan. Kenapa? Karena kebutuhan spiritual tidak ada batasnya. Sementara kebutuhan yang namanya jasmani, fisik sangat-sangat terbatas. Sangat-sangat terbatas. Berapapun orang punya uang, tetap makan 3 kali, porsinya 1 piring. Bahkan bagi orang-orang tertentu sudah dibatasi. Yang namanya makan, serba dibatasi. Karena hal-hal yang mengganggu fisiknya. Sangat terbatas. Tidur pun terbatas. Yang namanya pelampiasan birahi pun terbatas. Apapun terbatas. Tetapi kebutuhan spiritual, semakin kita tambah, semakin kita tambah, semakin kita tambah, semakin tenang. Contoh umpamanya, kita nggak puas dengan puasa Ramadan, nanti masuk 1 Syawal kita puasa 1 minggu. Kemudian kita puasa lagi Senin Kamis, kita puasa lagi. Maka sangat luar biasa. Semakin damai, semakin damai. Demikian pula sholat. Kita tidak sekedar sholat yang 5 waktu, tapi ada sholat duha. Tambah lagi dengan sholat qiyamul lail. Ramadan sholat tarawih, ada lagi yang sambung dengan qiyamul lail tengah malam. Kemudian witir. Kemudian tadarus dan sebagainya. Semakin banyak, maka semakin tenang. Itu sesungguhnya yang dibutuhkan oleh manusia. Dan inilah sebabnya Allah menyatakan tadi, inna a'toyenaka al-kausar. Sungguh kami sudah ngasih kamu ya Muhammad. Kalau sekarang hitobnya kepada kita, hei manusia, kalau kamu ingin tenang, bersyukurlah. Karena sudah banyak yang aku berikan kepadamu. Ruh aku sudah kasih kepadamu, akal sudah kasih kepadamu, oksigen sudah saya kasih. Semua yang ada di langit dan di bumi, termasuk malaikat sekalipun, diciptakan oleh Allah adalah untuk kebutuhan manusia. Sebagaimana diisyaratkan di dalam surat Al-Jasiyah ayat ke-13, wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ar jami'an minhu. Allah sudah menundukkan segala apa yang ada di langit dan bumi semuanya untuk dimanfaatkan kebutuhan manusia. Matahari untuk manusia, bulan untuk manusia, apapun untuk manusia, lautan untuk manusia, angin untuk manusia, oksigen untuk manusia, semua untuk manusia. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala rabbika tatamara. Mana lagi nikmat yang hendak kau ragukan? Mana lagi nikmat yang hendak kau dustakan? Sangat luar biasa kalau kita kaji. Inilah sebabnya manusia menurut
para filosof, manusia itu adalah alamun shaghir, alam kecil dari jagat raya yang sedemikian besar. Bahkan ada yang tidak sependapat dengan itu, justru sebaliknya, alam jagat raya alamus shaghir, sementara yang namanya manusia alamul kabir, alam yang besar. Kenapa? Karena dalam diri manusia sophisticated, ruwet triliunan saraf yang begitu hebat saling kerjasamanya. Sebagaimana jagat raya itu luar biasa, saling berkelindan satu dengan yang lain. Dan di situ pantas kalau Allah menyatakan di dalam Al-Quran, ya, wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam dirimu sendiri, apakah kalian tidak melihatnya, kalian tidak memikirkannya, kalian tidak memandangnya? Manusia itu hebat. Inilah sebabnya kalau manusia berkonsentrasi ibadah kepada Allah, minta pertolongan pun hanya kepada Allah, mencari hidayah tidak pernah berhenti. Demikian pula tanamkan itikat ingin jadi orang baik, dan yang namanya ketenangan itulah yang harus kita raih, bukan senang. Orang senang belum tentu tenang, tapi orang tenang pasti senang. Orang di diskotik semuanya dijamin senang, tetapi belum tentu tenang. Tapi orang yang sholat tarawih, qiyamul lail, tengah malam tahajud, dijamin tenang, dan sekaligus di situ ada senang. Karena waktu yang membatasi. In ahsantum ahsantum di anfusikum wa in asatum falaha. Siapa yang berbuat kebajikan, kebajikan yang akan kembali kepada dirinya. Dan siapa yang berbuat kejahatan, kejahatan itu pula yang akan berakibat kepada dirinya. Terima kasih. Walaupun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.